Mana caranya anak mau dengerin orang tua? Berhasil nggak? Enggak. Saya nggak mandi, saya tahan kok 3 hari. Orang-orang sekitar saya nggak tahan. Gondol orang lebih. Asal menikahimu tidak lebih awal. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Wes. Nih saya deg-degan loh. Betul ya. Jadi ini adalah pejabat yang datang di konten kita pertama kali, guys. Ini menunjukkan kalau kepribadian Pak Emil itu low budget. Low profile sama low budget emang beda-beda tipis. Kadang-kadang kalau kita low budget, kita macanya low profile. Betul. Emil Dardak dan Arwi Basin. Woi. Saya manggilnya Pak aja. Pak, tapi aku Mbak yo, Mas. Oh, Mbak ya. Wih. Kan masih muda. Oh iya. Berapa sih usia? 27. Wow. 27 udah sangat. Oh, bahas usia sih di sini, mohon maaf. Iya. Maksudnya pencapaiannya tuh luar biasa loh. Menikahi wakil gubernur. Dulunya belum kan yo? Belum. Dulunya aku kesemsem karena penyanyi. Suaranya apik loh, Mas. Ya, aku salah sih, kesalahan sih tadi. Aku nunjukkan videoku nyanyi ke beliau. Dan beliau kayak tadi kayak Yellow flower in my heart. iya. Gulung komeng apa? Mangan nasi kucing ya. Iya, susu kucing. gulung komeng. Tapi saya mengucapkan selamat karena sudah habis anniversary wedding yang ke-8 ya. Betul. Matur nuwun. Makasih. Aku juga ngefans Lakesia. Lakesia. Anakku, ya. Anakku ya. Pinter yang nyanyi pertama. ya dia. Iya, nurun papanya. Keren banget. Terus ini motivasinya Pak Emil apa ya bikin lagu buat Mbak Arumi? Ya karena cinta, Thomas. Lo kan? Iya. Yang jawab kalau ditanya Pak Emil. Ini sulit. Motivasinya sulit kok. itu supaya dia ngomong begitu. Dan Artinya sukses. Iya. lagunya tuh so sweet banget loh. Yang nyanyi Lakesia itu kan? Yang pertama, itu lagu kejutan ulang tahun kan? Iya, jadi Oh, iya, sekarang pernah. aku punya Pernah dua. kan? Oh iya. Bikin tuh. Berarti tiga. Sampai lupa loh ada. Detail dia. Detail dia. Jadi risetnya oke. Emang benar-benar fakultas keguruan. Iya. Aku juga riset. Bukan keguruannya dong, tapi host TV nasional dong. Kenapa fakultasnya, Bapak? Itu fakultas paling murah, guys. Jadi fakultas keguruan itu adalah kalau di perkuliahan fakultas paling murah, sampai gajinya juga. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh ya, harusnya nggak boleh ya. Kan dulu kan waktu di Trenggalek karena jadi bunda PAUD kan. Jadi untuk nyemangatin supaya guru-guru PAUD mau sekolah lagi di UT dia juga ikut belajar. Wow. Tapi ini semangat belajarnya keren banget loh. Ini kan udah sibuk nih jadi ibu PKK ya kan. Iya dong. Sibuk. Bener guys. Sibuk banget di Instagramnya tuh. Wah, acara yang didatang itu banyak banget dan menyempatkan tuh datang ke sini loh. Gokil kan. Terus jadi ibu PAUD tuh loh. Terus apa yang Anda pelajari, Wong? Tari matahari. Terus muridnya tuh bergelimpangan gitu. Loh, ini Banyak, kok iya. tidur-tiduran? Itu nggak nangis sudah bagus, Pak. benar. Ya gitu, Mas. Tapi mungkin
sama buat pola pengasuhan anak juga paling ya kan anaknya. Iya, kalau harus- aku praktekin ke anak-anak karena kan banyak pelajarin psikologis anak gitu-gitu, gimana caranya anak mau dengerin orang tua. Berhasil nggak? Enggak. Saksi Beda. mata. Ini teorinya apa Pak yang dipakai yang nggak berhasil itu apa? Terus saya coba pakai teorinya, tapi namanya anak kalau sama ibunya Kalau tuh sama orang beda. tua sendiri nggak bisa. Kalau misalnya sama gurunya baru memang bisa. Aku kan mamanya jadi sulit gitu didengar. Angel dikandani loh ya sama orang Iya. tuanya sendiri. Angel dikandani artinya sulit diomongin gitu. Bisa nggak mungkin dibisikin gitu. Bapakmu tuh wakil gubernur. Nggak peduli juga. Nggak peduli, tidur-tiduran. Nggak ngerti. Masih cilik mas. Iya, masih anak-anak. kecil ya. Iya. Kecil banget toh, yang cowok itu yang paling manja ya, tak lihat suka kalau di Manja, IG itu Ge. gelendotan terus gitu loh. Glendotan, manja, tapi ya paling badung juga mas. Oh, Jadi iya. ya manjat-manjat, horden, sampai Ya. copot-copot gitu. Nah, jenengan Jadi- kan asli Blitar toh. Iya. Kan Blitar kabupaten kan kalau ke sana kan gunung-gunung kan Iya, gitu gunung-gunung. kan ya. Nah, sama Trenggalek juga dulu gunung. Nah, waktu aku lagi kampanye nih hamil. Hamil anak kedua. Jadi produknya rada beda gitu. Waktu anak kedua ini lebih apa outdoor. Oh iya. Iya. Konsepnya outbound ya. Iya. Outdoor lebih ke petualangan. Soalnya ke daerah ke daerah. Jadi senengnya gitulah, apa aja Explore. disentuh. Kalau kakaknya yang cewek, wah jerit-jerit kalau udah ngeliat adiknya gitu kan. Mainan apalah, ulet lah, apalah gitu. Nggak ada takutnya ya. Nggak ada. Nggak ada. Ya soalnya Terus tak lihat. galean banget wis. Unggale ini kita Jadi kan pernah ke Trenggalek nggak? pernah. Jadi Trenggalek Ya, itu masa? ada satu jalan yang Benar. arah ke Ponorogo mungkin Iya, ya. Iya betul. Jadi itu sangat terjal dan sering longsor ya Pak. Iya ya? benar. Sudah nggak lagi dong. Sekarang nggak Udah sekarang enggak. ya. Iya. Udah di bronjong, Waktu saya Mas. bupati itu misinya pokoknya gimana caranya supaya tidak longsor Longsor. lagi. Iya. Kilometer. Kita pakai apa ahli-ahlinya gitu. Ya udah tiap hari didatengin itu ngeri lu. Batunya Ya, gede yang sampai segede yang nggak jatuh-jatuh itu lah Iya. wedi aku. Jadi bisa dilihat itu wah, batunya gede Segede itu rumah nggak kan? jatuh-jatuh. Iya, segede Tinggal rumah gelinding. tinggal naik motor mojo. Aku masih muda. Itu bapak-bapak cari rumput yang udah tua itu loh. Pokoknya kalau lewat assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu tinggal pasti meninggal. Itu gede banget, guys. Itu Trenggalek ya itu ya. Trenggalek. Jadi kalau Ponorogo, turun jatuh gitu batunya gede, dilihat masih gede aja batunya, nggak kecil-kecil gitu. Ya iyalah. Loh, enggak, maksudnya yang jatuh pun gede. Iya. Bayangan kita kan makin kecil dong yang di atas. Enggak, dilihat segitu-gitu Ya emang aja. gede ya. Ternyata emang gede. Jadi bukan Sama kayak berat badan kita. Ini saya sih minimal. Oh iya. Berat badannya saya tuh dong. Netizen rasanya- pasti ngeliat ini. Padahal saya diet loh. Saya tuh cuma ngemilnya nasi sama pecel. Itu low profile high bobotnya. Betul Pak Emil ya. Ternyata selain ganteng, Lucu pinter ya? lucu, pinter komedi, suaranya bagus, keluarganya harmonis, keren. Terus kekurangannya apa ya? Kok nggak punya kekurangan loh? Banyak Ya? Mas Dodi kekurangannya. hati-hati loh Mas. Ini kan kalau misalnya dia bosan jadi wagub jangan-jangan loh Mas. Tambah kan ganteng, Mas Dodi kan ya pinter, apa namanya lucu, karismatik. Kalau Mas Emil kan memang udah ganteng, suaranya bagus, terus juga pinter ngelucu. Nanti kalau hati-hati kalau dia bosan jadi ngewagub. Oh iya ya. Wah, ngerti. Nggak apa-apa. Pak Emil ditertawakan orang banyak. Nah, komedi kok. Jangan, semoga nggak Susah. jadi Kita susah bersaing dengan pria Jawa berbudaya barat ya. Apa? Iya. Eropa. Budaya Jawa Saya berbudaya kalau pagi Eropa. makan breakfast saya. Ya iya dong, masa dinner. Ya betul, betul ya. Betul. Iya. Tapi Iya. dia ini romantis banget. Masa iya? Kita kasih tau triknya satu ya. Apa? Aku mau niru triknya. Jadi waktu itu dia bawa acara. Heeh. Terus dia bilang dia punya aku pernah keahlian. lihat, Iya. iya. Tangan kamu bisa sukanya warna wangi apa? Vanilla. Ya. Legend. Terus, Itu tanpa saya sentuh bisa loh. hah gimana? Ya, Enggak bentar. kok. Oh, sembah. Iya, guys. Pasti semeriwingnya sampai sekarang ya Mas? Ada satu temennya dia. Hai, Mbak
Ariel. Oh, ya ampun. Ariel ya, mungkin Ariel Tatum ya? Iya, Ariel Tatum. Ya ampun, ini loh udah so sweet, muda, ya ampun. Gimana? Penonton yang di rumah tanggamu sebahagia ini. Dalam ya. Ya ampun. Ini dulu kenalnya di mana sih? Modusnya saya model video klipnya Mas Emil dulu. Wow. Modusnya gitu. Kan dulu Untung masih model menyanyi. video klipku transgender ya. Jadi tidak perlu ya. Tidak bisa Jadi modus. awalnya video klip terus. Awalnya dikenalin terus juga Mas Emil sebenarnya kan dia orang kantoran gitu loh, tapi punya hobi nyanyi gitu ya. Kemudian nyanyinya mau diseriusin sebentar, jadi ada single yang pengen dibikinin video klipnya. Kebetulan kita kenal dan di satu manajer gitu loh. Terus udah pakai Arumi aja, ya udah gini. Ternyata itu modus. Habis itu begitu udah dapet karir musik saya tiba-tiba juga Berhenti. ikut selesai. Kalah saingan sama Afgan, kalah saingan sama Fiji. Udah saya ngantor aja deh katanya gitu. Saya balik ke depan laptop aja. Gokil, berarti Pak Emil seserius itu ya di dunia musik waktu itu ya. Pada saat itu Ya, ya. lumayan. Jadi ya dikasih jalan sampai bisa ketemu sama dia. Mas Emil orangnya soalnya tekun, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dia kerjain, mau sukses nggak sukses itu pokoknya dia pengen kerjain semaksimal mungkin. Kalau nggak sukses yang penting udah puas dulu, habis itu ini Wis, gitu. gokil. Jadi guys, kalau Anda lihat Instagramnya Pak Emil itu lagu-lagunya itu chordnya itu aneh-aneh loh, sing tangannya ngomong ini. Pokoknya Anda mencoba ngikuti tanganmu ngene. Beda. Nanti dimarahin Mas Beda Tukul. orang. Tapi kita bangga loh. Punya anak asli Blitar. Tapi Blitar kelihatannya nggak bangga sama saya. Nggak pernah diundang aku. Nah, nanti tak kandani bupatinya. Saya dengan Tirso, bupatinya siapa namanya? Wah, Ayo. saya jarang pulang ya. Jenengnya Mak Rini namanya, Mak Rini. Oh iya Mak Rini ya. Iya, jadi Bu, tolong. cuman sekarang saudara-saudaranya lagi resah. Kan banyak di sana kan endok kan? Iya. Endok itu Telur asin. Iya, telur asin, tapi di sana telur semua. Telur banyak. Nah, telurnya kemarin kan waktu Pak Jokowi lewat ada yang Telur. demo jagung. Ya, jualan telur dong kalau tidak telur. Bukan, Pak, tuku telurku gitu. Nah, jagung ternyata jagungnya lagi mahal gitu. Jadi saya semalam tuh juga di sini ketemu, biasanya di Jakarta banyak orang-orang yang punya jaringan internasional tuh. Ternyata ketahuan gara-gara di Amerika lagi badai, itu kemudian akhirnya gagal panen terus gak bisa ngirim kapalnya ke sini. Akibatnya jagung jadi mahal. Jagungnya itu buat Jagungnya makan ayamnya. mahal. Nah, ayamnya kurang makan nggak bisa bertelur gitu loh, Mas. Betul. Lah ini Tuh, mau wakil gubernur ngurusin makannya ayam juga. Bener nggak? itu yang namanya pamrih. Kita kasih dia makan, habis itu kita makan dia kan. Iya, masuk akal. Karena kamu sudah besar karena aku kasih makan, sekarang aku lapar. Ini ada pertanyaan nih dari tim kreatif saya yang Kreatif tidak banget. terlalu kreatif ya. Pak Emil, gimana rasanya punya istri secantik Mbak Arumi? Aduh, rasanya Bagus-bagusin, Mas. Loh, siapa lagi yang Lucu mau banget. ya di satu sisi seneng ya, tapi di satu sisi ya harus diakuin ya ono deg-degannya. Karena Digondol orang. ya ampun, ada insecure-nya loh. Insecure. Makanya dibikin lagu terus ya, San? Ya. Ya Allah. Boleh dong refnya yang lagu buat Mbak Arumi. Ada 3 sekarang. Yang pertama namanya yang viewernya Dialah. paling banyak itu. Oh, Dialah. Iyalah, ya. Aku pengen yang terbaru dong. Yang terbaru ada? Ada buat anniversary yang ke-8 Oh, kemarin. boleh, yang terbaru deh. Refnya aja, Mas. Ini masih belum jadi semua, ini cuman biar kenal aja. Oke, boleh. Meski badai menanti, senyummu beri sejuta damai di hatiku. Meski hari berganti, cintamu kekal mewangi. Harum milikmu tak pudar sejak kita bertemu.
Darling. Tapi sekarang tuh lagu sih laku justru bukan yang begitu ya, yang melo-melo ya. Kenapa ya? Kenapa Mas? Ya mungkin karena are-are saiki kok geleme lagu melo. Karena pada baperan zaman sekarang. Ya, baper tuh sebenarnya dari dulu juga baper tapi belum ada istilahnya. Oh iya. Jadi dulu belum terukur. Kalau dulu tuh baperannya piye? Bapernya paling nangis sendirian ya kan. Kalau sekarang update status ya. Update status sekarang tuh lebih ada media untuk dicurahkan gitu. Dia nggak bales chatku, Instastory, bisa dong. Iya benar. Kemudian kode ada, keras ya. Iya, kode keras. Kemudian ada yang balesin, syukurin. Aduh. Terus yang bales yang ditungguin chatnya. Yang chatnya yang sama cowok Terus lain. dia jawab lagi, akhirnya dibales. Tapi balesnya jelek. Wah ini boleh minum dulu Pak. Aku tak kira bohongan ini ternyata ada isinya. Jadi habis nyanyi tadi aku haus banget guys. Ya habis nyanyi guys. Iya. Judulnya apa tadi? Tadi judulnya Bidadariku. Wow. Ya ampun, kasian banget loh Ini Pak kebalik. Emil ya. Kali ini bukan saya yang ngarang. Jadi yang nyiptain lagunya Mas Lale Ilman Nino, tahu ya? Yang Lale Ilman Nino. Ada bala bantuannya. Soalnya memang kali ini kan dia kan lagi ngehits banget ya lagu-lagunya, katanya dalam pokoknya selama pandemi 30 lagu udah mereka produce. Jadi mereka bikin lagu, aransemen. Ya udah akhirnya pengen coba justru orang lain kita kolaborasi tapi temanya tentang dia gitu. Ya ampun. Gitu guys, dalam mencintai orang itu harus effort banget gitu. Meskipun sudah menikah tapi ya ampun usahanya lo tetap keren banget ya. Tepuk tangan buat security depan. Maaf bercanda. Kadang kayak kalau bercanda kadang lupa ini pejabat gitu. Rada kayak Google Map Mas. Tiba-tiba di titik sini, Toto tiba-tiba muncul di sana. Kita udah yakin, pokoknya lurus, nanti belok kiri, tiba-tiba petanya geser salah lokasi. Ini kita yang dibuat Toto security depan, gimana? Bapak jangan baperan, Pak. Merayu. Baru nggak bisa. Jadi Mas Emil tuh orangnya flat banget kan, dia tuh nggak romantis. Jadi romantisnya tuh bisa dipredik. Setiap anniversary aja romantisnya. Iya. Jadi gitu maksudnya bukan yang tipe ngasih bunga, harus kode keras banget baru deh. Aku mau bunga, pulang-pulang bawa bunga ya. Abis itu baru aku Instastory seakan-akan Mas Emil romantis. Enggak setiap kali. Ketahuan. Setiap kali enggak setiap. Enggak, tapi gitu. Kadang-kadang justru karena flat, karena nggak pernah romantis, jadi ketika dikasih sesuatu tuh langsung melting. So sweet. Masnya kapan? Kapan? Siapin lagunya dulu aja. Ya, tadi yang Darling. Yang band limit Indoli tadi ya. Enggak. Jadi saya nunggu selesai pandemi ini karena saya pengen 7 hari 7 malam. Malam pernikahannya. Jadi kita akan yang malam pertama organ tunggal. Malam kedua wayang kulit. Iya. Tayub. Organ tunggal. Penonton tahu tayub. Tayub tuh yang jogetnya lama, kling kling kling. Organ tunggal karena lebih rame dari tayub tadi. Malam keempat begitu seterusnya debus, pokoknya tradisional. Kita tutup jalan desa sampai orang protes akhirnya. Tunggu ada yang protes. Masih mau pesta lagi kalau di desa murah. Murah ta, tenan. Murah toh. Ih, mboten loh, Mas. Itu penyanyinya organ tunggal itu penyanyinya 200. Udah dihitung. Organnya itu 200 semalam. Udah 200 400. Terus soundnya itu pakai Karang Taruna 500. Per hari tetangga-tetangga yang nyiapin makan cuma dibikinin seragam dan sembako dan selipin uang 50.000. Mending kalah di desa. Ini pasti udah pernah jadi panitia. Sotonya kene, yo. Oh, aku
angel susah banget ngurusi kan kalau bukan PPKM selama Covid kan. Itu memang salah satu yang paling bahaya kalau nikahan. Gitu. Karena yang namanya nikahan, kawinan itu banyak yang datang. Nah, itu resiko banget udah gitu. Nah, akhirnya kita bilang nih, kan kasihan nih pada teriak-teriak kan dari mulai tadi sorterop istilahnya ya, kan terop gitu pasang tenda, pada main keyboard, apanya boleh sih ada hiburan, tapi tetap jangan lama-lama. Nah, inilah bedanya kultur di kota sama desa ya. Iya. Kalau di kota tuh mereka kan di gedung. Nikahannya tuh dari jam 7 sampai jam 9 selesai. 7 sampai jam 9 selesai. Misalnya ya. Nah, kalau di desa? Seharian. Karena kita tidak menyewa gedung. Iya, BCA-an. Terus kita bilang, nah itu tadi yang dibilang sama Mbak Rumi, BCA-an itu. Jadi ada budaya, sebenarnya bukan budaya materialistis menurut saya, bukan. Tapi ini sebuah budaya kita becek, ya kan? Jenengan pernah becek kan? Itu budaya timbal balik sih. Iya. Becek tidak setulus itu. Kalau Anda mengembalikan kurang, Anda jadi rasan. Jadi begitu kita bikin, oke, di desa juga boleh nerapkan dengan protokol jam sekian sampai jam sekian, maksimal sekian, nggak mau mereka. Aku tahun lalu berapa itu saya becek gitu kan, nggak balik tahun ini gitu. Ya, jadi akhirnya ditunda gitu. Ya memang gitu guys, itu adalah perkara penting di desa ya. Jadi kalau nggak balik itu bisa diperhitungkan amal ibadah Anda. Tapi itu yang akhirnya Kak bikin kangen sama desa juga. Jadi itu yang nggak bisa kita temuin di kota. Kalau di sini kan bener-bener datang, makan enak, selesai. Itu kalau di desa tuh ribetnya satu deret lah minimal tuh rumah, ya kan? Ribetnya itu kayak ini misalnya nikah rumah sebelah sini, ini pinggirnya semua wis ribet. Ya, yang lucu aku dulu kan pertama kali kan kita dari Jakarta kan, terus habis itu ke Trenggalek. Terus kampanye strateginya gimana? Pokoknya kampanye itu sederhana. Ada orang becek, jadi kawinan datang, khitanan datang. Orang duka juga suruh datang gitu. Jadi kalau ada yang meninggal datang, terus habis itu kita diskusi. Terus bagi-bagi kaos partai ini. Enggak ya. Udah belum ya. Terus orang meninggal diusir lah. Iya. Orang meninggal. Nah, terus cuma minimal orang kenal. Kalau misalnya nggak ada yang meninggal, pateni aja gitu semua. Ngawur bercanda. Tapi yang lucu ya, ini salah satu yang bikin aku culture shock juga pada saat itu. Oh iya, sering nih. Dari orang Jakarta culture shock ke kampung. Iya, culture shock banget. Jadi tapi setelah tahu yang kayak gitu-gitu, makanya aku bilang itu yang kadang-kadang bikin kangen karena udah tahu. Jadi ada kita khitanan, inget nggak? Jadi khitanan kan sunatan ya, selamatan sunatan gitu. Kalau di desa tuh masih ada yang punya kepercayaan harus diselamati gitu. Oke, ada salah satu yang bikin mewah banget deh. Pokoknya khitanannya tuh mewah banget sampai diarak, sampai apa, wis kayak orang kawinan 3 hari 3 malam dan 24 jam gitu kan. Oke, kita udah datang, udah siap-siap, udah mau bilang selamat ya kepada orang tua sama si anaknya gitu kan. Pas kita lihat anaknya, kok udah nggak pakai sarung, kok udah gede banget, udah SMP kalau nggak salah, oh baru dikhitan, oh ini kemarin gimana, sakit nggak gitu, apa basa-basi kan. Enggak, khitanannya waktu kita kelas 5 SD. Tapi tapi baru punya uang terkumpul, uangnya untuk bikin pesta itu. Nah itu kalau di desa tuh namanya satu ajang buat bersyukur, bisa syukuran lah gitu. Cuman ya harus gede. Tapi yang lucu ya. Tapi karena saking nggak taunya tuh jadi gitu ya. Dan yang lucunya kamu kebayang nggak? Nah, kamu kebayang kalau misalnya kamu khitan gitu atau sunatannya dari kelas 5 SD tapi baru punya uangnya sekarang bisa gede gini. Nah, habis itu selamatan. Kebayang nggak? Dia selamat ya. Selamat ya. Dia stres karena tadinya berencana begitu. Terus kamu bahas di sini nggak bisa lagi. Aku udah berencana begitu loh. Tapi seru banget. Seru ya. Tapi makanan di desa yang paling suka apa? Aku tuh makanan, kalau ngomongin kondangan, makanan itu bukan prasmanan yang paling suka. Kalau orang desa prasmanan tuh wis kelas kakap gitu, wis kelas wis tajir lah. Kan dibawain kan? Iya, biar nggak banyak-banyak soalnya berkat. Boten yang piringan itu loh. Yang udah ada nasinya, kalau nasi soto gitu ya, wis satu piring, jadi kita udah dipiringin gitu. Makan, jangan nambah lagi. Di desa gitu. Bukan prasmanan, jangan ambil ini aja. Iya benar. Kalau nambah salah, tapi kalau nggak dimakan, ya salah juga. Iya. Jadi kampanye tuh paling gagal diet tuh. Kalau mau makan coba terus diet pas kampanye nggak ya. enak karena disuguhi terus gitu. Nah, tak pernah nyoba ayam lodo? Pernah. Ayam lodo kan? Iya. Ya. Ayam lodonya di
Yang di Trenggalek. Tulungagung, Galek. Pernah semua saya. Pernah semua. Nah, jadi ayam lodo tuh makanan spesial sebenarnya. Jadi buat selamatan, buat nyambut orang kehormatan. Makanya terus habis itu tiap kita kemana-mana ayam lodo melulu gitu kan. Sampai akhirnya kita hafal, oh rumah yang ini ayam lodonya enak, yang ini aduh udah makannya dikit aja soalnya itu nggak enak ayam lodo. Jadi tahu masakan orang. Itu enak. Tapi akhirnya juga ini juga mau Jadi itu makanan resep, penghormatan kalau tiap sehari tiap malam makan itu saben dino kan ya ini Lemu. juga lemu dan enak juga. Lemu dan bosen ya, padahal ini istimewa tapi kok terus-terusan gitu. Ayamnya itu ya Ayam gede. kedu. Jadi waktu itu aku Ayam Jawa. mesen nasi ayam gitu, temen mesen nasi bebek gitu kan. Nyampe kok gedenya sama gitu kan. Ayamnya gede-gede di sana. Jadi Ayam kedu hobinya namanya. Ayam kedu ya. Jadi kalau ayam lodo itu adalah masakan untuk hari-hari spesial. Zaman dulunya ya. Jadi kalau ada acara di Trenggalek itu harus ada ayam lodonya. Kemudian ayam yang dipakai juga harus spesial, nggak bisa ayam biasa. Biasanya kan ayam yang broiler atau ayam kampung itu hanya dalam waktu 3 minggu sampai sebulan setengah itu udah dipotong. Kalau ini sampai 7 bulan, wis Ya, gede, wis gede godot, Pak. wis Itu ayamnya karek, ayam gede. nge-gym loh. Nah, kalau Ulet kan konsep- agak ulet kan. Iya. Dan Kadang-kadang kan udah tulangnya bekas sakmene tarung. kalau paha ya. Iya. Kalau paha iso Betul lah. Di Bener. Blitar juga sama Iya. kan. Kayak Iki gitu, nggak ayam meco kedu. didek ngene ceplok. Dulu kalau temen kita Iya, ngomongnya gitu. ayam T-Rex. Ayam T-Rex. Iya ya kan Oh, kecil gede, gini iya. gede ayamnya. Gede banget. Tapi ini ada kabar kalau sebenarnya Pak Emil sama Mbak Arum itu males mandi ya. Aku paling. Paling ya. Mas Emil masih mandi lah. Kata siapa? Ada artikel yang kita riset gitu. Kalau malam dia males mandi kalau pulangnya kecapean. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa, beliau ini nggak mandi sehari karena mungkin nggak sempat itu kelihatan bersih. Saya adus terus kayak. Nah, tapi saiki harus rajin mandi Mas Dodit. Soalnya kan Lagi COVID di luar Betul, bahaya. betul. Loh, Jadi tapi benar, kita pulang COVID ini rumah. benar-benar jadi bikin yang jarang mandi kalau pulang malam. Jangan cuma jadi, kita doang. Loh, kita tuh beda sayang. Ya seolah-olah bangga jarang mandi. Kita persembahkan Mister Jarang mandi. Soalnya kan dia kan kalau pulang bisa kadang jam 2, jam 3 capek banget udah langsung brek Masuk angin takutnya kalau Iya, malam, tapi karena bahaya. COVID ini mau nggak mau ya mandi. Kalau dia masih mulia gitu, alasan jarang mandinya tuh kecapean karena kerja. Kalau aku kalau nggak ada kerjaan hari itu ya nggak mandi. Jadi lebih nggak ada. Saya nggak mandi, saya tahan kok 3 hari. Orang-orang sekitar saya nggak tahan. Terus pingsan. Ini Pak Emil kan lama di luar negeri ya, Australia dan Jepang. Itu tantangannya apa Tantangan selama di sana apa di sini? di sana? Selama di sana tantangannya Nggak punya duit. ya pernah saya. Jadi saya pernah naik pesawat itu. Duit itu jadi ini semua juga hati-hati. Jadi duit saya taruh di dalam laci lah. Kantong jas. Yang bentuknya laci. Jadi enak seloro aneh. Terus tiba-tiba bayangin coba, itu masih ngambil S2 waktu itu ya kayaknya S2 mau ngambil terus begitu sampai nggak ada. Wah, udah pusing tuh. Akhirnya sampai di Jepang nggak ada duit, cuman ada kantong koin. Nah, kebetulan sana kan tiket bus bisa beli paket tuh langsung 4 tiket. Jadi dari airport itu masih ada sisa kupon. Ya udah ngandelin itu. Terus balik, ngamen. bingung. Untung suaranya bagus kan, jadi ngamen ngumpulin uangnya. Ya Allah. Untuk uang jajan, jadi habis kuliah terus ada acara, ada di kafe, ada apa ya kalau nggak salah ya Mas. Nah itu dikit-dikit dapet lah nyambung hidup gitu sampai terkumpul gitu. Sampai ditransfer lagi. Aku waktu itu kan beasiswa. Udah biasa. Nah, Berarti Pak Emil hebat, pernah bambung loh guys. Di luar negeri tapi. iya, jadi mau ngasih tahu orang tua nggak berani, nggak enak lah, kasihan gitu. Karena udah Mereka S2, kepikiran udah mau sok kerja. ngirim. Ya udah, jadi di sana akhirnya ketemu ada teman-teman yang tinggal di kayak apartemen gitu, numpang di situ. Pokoknya ntar istilahnya gue nyumbang listrik, ya bantuin beras lah, Patungan. Mereka baik juga, akhirnya dikasih tinggal di situ gitu. Ya udah, jadi akhirnya di sana ya bener-bener pada saat di kantin ngelihat orang lain pada ini nanti dikasih soundtrack yang ini ya, biola. Melo. Ini kan pemain biola nih yang melo. Jadi pas orang lain pada makan di kantin kita cuma ngeliatin doang. Karena kita nggak ada pegang duit. Cuman habis itu kebetulan dapat kerjaan part time bisa lah nolong jadi
ada yang nyanyi. Ngamen, ada yang ngamen. Maksudnya Ya. nyanyi-nyanyi di mana-mana gitu. Terus ada juga yang jadi asisten dosen juga akhirnya. Nah, yaudah. Sorry, berarti di Jepang itu pendidikannya apa? Ngambil fakultas jurusan? Dulu ya namanya regional studies, jadi belajar tentang Asia Pasifik dari sisi ekonomi waktu itu. Wih, keren banget ya, S2. keren. Ekonomi loh, pantes ya. Ini Kak Arumi sekarang melihat perkembangan dunia hiburan yang seperti ini, kangen nggak sih balik? Kalau kangen tuh selalu pasti ada ya Mas, tapi karena aku juga dari kecil kan di situ. Cuman kalau untuk full time lagi kayak dulu mungkin Sorry enggak. deh. Bukan Maaf ya, gitu, hello. karena Enggak. juga nemenin Mas Emil tuh walaupun bukan aku yang berpolitik, bukan aku yang ini, tapi ya seru aja nemenin Mas Emil juga gitu. Nggak bisa jauh Mas, masa Mas Emil di Jawa Timur di Surabaya, aku di Jakarta, Iya. nanti digondol orang lebih. Emang cocok banget ya, saling takut kehilangan Nah. gokil. Tapi masa hari gini, misalkan Pak Emil kunjungan kemana, Mbak Armi, ini ya, scene ini ya, cut, action, aduh, cocok banget lagi. Iya, maksudnya udah nggak terlalu ini, mungkin sekali-sekali, tapi Iya. kalau untuk full time kayaknya udah lebih seru sama anak-anak sama Mas Emil gitu. Iya kan dulu ada yang namanya kayak apa? Stripping. Stripping. Buset, zaman Ini dulu bagian kita PDKT nungguin. itu bisa Ih, jadi bagian pulang nungguin. kantor nungguin sampai hampir subuh gitu. Baru pulang Iya, gitu. baru dia selesai terus habis itu kita langsung ke kantor lagi. Gokil kali. Stripping itu emang nggak enak ya, capek banget ya. Capek, tapi ya uangnya banyak Mas dulu. Iya. Kok uangnya banyak Mas dulu, kayak sekarang nggak aja, sekarang kan lebih banyak. Tapi kan dulu uang sendiri gitu. Sekarang kan dikasih. Iya. Terus masalahnya apa? Kan tetap uang. Nih, Pak Emil kan kalem ya, pernah nggak ngalamin kayak kejadian apa ya, malu gitu, mau salting di depan umum gitu, pernah nggak? Salting enggak sih, cuman Memalukan. ini Resleting belum di... enggak ya pernah apa ya? Ya kadang-kadang kan kalau kita lagi buru-buru saking banyaknya tempat yang didatengin gitu ya, pas turun mobil belum bener-bener siap gitu kan. Jadi kadang-kadang misalnya celananya masih nyangkut di kaos kaki kayak gitu-gitu, bisa kejadian sih yang kayak gitu-gitu. Dan itu Terus malu banget. enggak juga sih gitu. Iya. Enggak tahu malu ya. Ya enggak, ya itu manusiawi lah. Maksudnya tapi kan kalau dalam Kalau yang pejabat memalukan di dunia perjabatan itu dia pernah salah gandeng, paling itu. wow. Salah gandeng Bu Risma kan? Sayang ayo, loh. Loh Mas, kalau gandeng wanita lain boten, kalau itu mah udah beda cerita. Ini gandeng yang lain. Kalau salah gandeng wanita itu bukan memalukan, mematikan. Betul. Mematikan itu. Dulu pas bupati, jadi kayak lagi mau, bukan Mas Emil sih yang narik gitu. Pak Wakil, Pak Arifin, sekarang Pak Bupati Trenggalek, itu mau gandeng istrinya. Dia kira istrinya di belakang, padahal Mas Emil. Jadi akhirnya mereka berdua gandengan gitu. Gandengan, tangan gua ditarik. Ya malunya lumayan. Ini apa ya? Sayang gitu loh ya, apa ya? Aku tuh bojomu. Kalian tuh. Masalahnya kan kalau kunjungan pejabat itu kan suasananya kan biasanya serius banget. Nah kayak gitu ajudan pun nggak berani ketawa. Oh iya ya. Oh iya ya, gitu ya. Saya tapi nggak improve gitu, nggak bisa ya. Improve Tiba seremonial sertijab apa gitu waktu ini joget TikTok misalnya. Gitu nggak bisa. Nggak bisa. Enggak wani aku. Tak deng desuk cintaku, kayaknya nggak bisa ya. Jangan. Izin apa artinya izin jelas. Izin tuh malu. Lagian juga nggak pantas. Merayakan kemenangan kok Iya. ngono. Nggak pantas. Nah ini punya program apa lagi di Jawa Timur yang belum tercapai? Ya sebenarnya gara-gara COVID banyak banget. Jadi kayak kita tuh sebenarnya pengen benahin jalan, pengen saya bangun setuju loh Pak macam-macam. Emil, sorry nih, saya Jalan mana Mas? nih gini, kita nih Blitar ya, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek itu kan satu rumpun lah. Iya. Kalau dari Surabaya. Nah ini dalannya kan welek. Maksudnya bukan elek, yo kadang enek sing bolong, enek sing enggak roto lah.
Nah, ketika papasan pun jalannya aku rasa untuk zaman sekarang jalan itu sudah mulai sempit, jalan arah itu. Apalagi mobil kan Land Cruiser ya. Itu lebar gitu loh, jadi papasan tuh nggak bisa guys. Iya, jadi memang jalan pertama gini, jalan tuh ngerawatnya aja sebenarnya mahal, ngerawat jalannya mahal. Sebenarnya setiap 5 tahun sekali jalan tuh harus dilapis ulang. Tiap tahun ada yang namanya maintenance gitu. Nah, itu aja kalau kita hitung jumlah jalan yang ada sekarang dengan anggaran kita udah pasti nggak cukup. Makanya akhirnya kita mengoptimasi, tunggu yang paling akan rusak itu aja yang ditangani. Jalan sekarang ada jalan nasional, itu yang Pak Jokowi itu langsung tuh yang nangani lewat Pak Menteri PU. Ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota, ada jalan desa. Nah ini bagi-bagi tugas nih kita. Kayak kalau ke arah Blitar tuh Kediri tuh pernah Kediri ke arah jalan provinsi Blitar ya? itu konten jalan provinsi, ada jalan yang kabupaten juga. Kalau nggak salah lewat Pare ke arah Blitar. Itu jalan Welek loh. Diskusi sama bupati yang dulu. Kacek gitu kalau Ada truknya kacrit kan. Iya betul. Jadi abis itu sekarang udah disepakati sama Mas Dito bupati yang sekarang itu segera ditangani. Ngeri, keren. Nah, biar seperti channel-channel yang lain kita ada games jawab cepat. Berdua. Yuk, Nuna. Oh, berdua nih. Yo, seret. Rambutmu ngenai Pak Emil loh. Jawab singkat, biar kayak Ini game. barengan atau satu-satu? Satu-satu. Mbak Arumi, paling suka kalau Pak Emil titik. Habis mandi. Ini nggak move on ini. Habis mandi. Lah ya paling ganteng, paling wangi gitu loh. Oh iya, wis sangar wae. Aku nggak ngerti ya, Sofi. Nggak habis gajian gitu loh. Ya Harusnya ya. Allah. Jaga image, jaim. Pak Emil, lebih baik nggak pulang ke rumah daripada Bawa penyakit. Jawaban pejabat sekali ya. Aduh, jawabannya sudah template. Ini sudah disiapkan Kalau kuis family 100 paling tinggi angkanya. Iya. Aku paling klise. di telinganya Pak Emil ini ada alat monitor dari luar. Ini mau ditanya ini Pak, nanti Pak. Ya Pak, jawabnya ini. Ojo Pak. Ojo dijawab, jebakan itu. Bahaya. Mbak Armi kesal kalau Pak Emil Nggak pulang-pulang. ya Allah. So sweet. Pak Emil sayang Mbak Armi karena Hatinya. kok merasa kayak kurang lengkap gitu ya? Masa orang lihat pertama kali hatinya baik banget kan nggak mungkin dong. Kok iso? Nah, itu kan yang buat nggak diedit, Mas. Oh iya. Mbak Armi pernah berbohong pada Pak Emil tentang apa ya? Tentang belanja. Ini ngawuran ini. Bojoku ki ngawuran. Jadi kita ini lagi berjuang untuk mengurangi Pengeluaran. berat badan. Nah terus abis itu kan dia waktu itu nunjukin gitu. Udah ya kita pesen dari satu restoran ya. Gitu. Ini kamu pesen ini aja udah susah nyari ini paling enak. Coba pesen menu ini ada ikan dikasih lemon sama Spaghetti. mentega. Ada pasta ini kan kalorinya nggak banyak. Nah terus tak dulu kan di aplikasi kan. Kalau mau kalori nggak banyak udah nih salad aja. Iya, terus saya bilang ini ada salad nih, ada salad. Mukanya nggak enak gitu. Wah, kesannya saya nggak mau nyamain kan. Ya wis pesen sama kamu aja. Begitu sampai di meja makan dong, dia makan salad, kita makan yang itu. Ternyata alasannya dia gara-gara dia pengen nyobain itu. Jadi kita dijebak. Mau makan, nanti aku gendut. Mau nyoba aja. yang suruh makan orang lain? Iya, kita suruh mesen, terus kenapa dia mesen ini tadi ngomel-ngomel gitu kan? Ya ternyata biar dia bisa nyucipin punya kita, tapi dia tetap makan salad. Penjerumusnya kompetitif banget. Jadi sama suami sendiri aja persaingan luar biasa. Tricky banget ya. Tricky. Aku nggak nyangka kamu orangnya setriki ini gitu. Ya, tricky banget guys. Nih, Pak Emil pernah menyesal karena apa tuh monitor dari jangan jawab Pak. Ini pertanyaan bahaya banget.
Aku nggak ngerti. Akeh nyesel ya. Nyesel karena salah beli makanan ya. Wah, ya ampun. Aman sekali jawabannya. Loh sekarang tuh gini, memang oke kita rezeki udah lumayan bisa beli makanan, tapi kan masalahnya yang nggak ada ruang perut kan. Kalau dulu masih muda, ruangnya banyak, rezekinya kurang. Kalau sekarang rezekinya lumayan, tapi perutnya udah nggak ada tempat gitu, karena udah terlalu gampang gemuk. Bajunya yang nggak ada Jadi, tempat, saya. iya, jadi kalau misalnya kita makan terus udah salah, mesen lagi yang menolak adalah berat badan kita gitu. Jadi makanya sekarang menyesal tuh kalau udah salah pilih ya gitu. Aku nggak menyesal menikahiku. Wih. Sampai keceplosan tadi padahal. Pertanyaannya sinetron banget satunya guys. Jadi Menyesal, drama banget ya. menyesal menikahimu tidak lebih awal. Cie. Udah ketularan hawanya. Cakep. Keren banget tuh gombalannya, ya ampun. Ini ada lagi nih. Pak Emil, sebutkan satu kata untuk Mbak Arumi. Bidadari dong. Di sini bilangnya bidadari. Emang ada sebutan lain, misal lumba-lumba? Enggak ya? Di rumah kalau udah pakai daster, rambut dicepol, bau bawang udah beda lagi. Wah, ya ampun. Oh, berarti melakukan hal-hal rakyat jelata yang lakukan? Iya Mas. Ini serius? Tak pikir kan kalau misalnya pejabat kan tinggal gini nih, mau masak pelayan. Datang berambang sekarung. Ini berambangnya Tuan. Enggak ya? Enggak, dia mau dia. Ganti LPG gitu? Oh nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Oh, itu medeni kalau itu. Medeni ya? Tapi kalau ganti galon aqua berani deh. Oh, galon bisa ya? Bisa. Wah. Jadi kalau udah kosong dia yang ngangkat, kalau ada isinya kita yang Oh, ngangkat. iya. Tapi masih Dulu- ganti hal-hal kecil gitu Dulu masih? waktu sampai sekarang kalau Melakukan- kepepet iya masih. Kalau kepepet, kalau kayak gitu-gitu sebenarnya ya masih loh Mas, namanya emak-emak tuh pangkatnya mau apapun itu tuh sama kerjaannya di rumah Masih semua. begitu ya ngurusi Iya. anak? Dulu waktu hamil hobinya bersih-bersih. Jadi Jadi kita tinggal di apartemen. Bawaan hamilnya lucu, jadi pengennya bersih-bersih. Cuman itu ya jadi dia Jadi saya kendalanya bagian nyuci, dia bagian nyembur. kendalanya Panas kalau jemur. pengen bersih-bersih sih bagus tapi ngajak-ngajak bersih-bersihnya. Ya ampun. Saya jemurin. Ya. Saya gini. Hobi tapi ngajak capek ya? Kok bikin males banget aku juga, ya ampun. Yaudah pembantu aja deh. Ini ada lagi nih. Mbak Arumi sebutkan satu kalimat untuk Pak Emil. Terima kasih sudah menjadi imamku. Kamu gimana Mas? Di tengah-tengah kita berdua. Aku merasa jadi setan sih. Jadi kalau ada dua, tapi udah menikah jadi nggak sih kayak gini Mbak Arumi kayak gimana ya nasib orang yang nonton ini. Lebih ke situ kan banyak yang masih jomblo, masih belum menikah gitu terhalang. Terhalang apa? Pandemi atau biaya mungkin atau gitu. Justru sekarang wayahe. Kalau Biar misalnya nggak udah punya Wayahe jodoh, nikah iya. maksudnya udah punya calon, nikahlah pas pandemi. Hemat yo. Hemat. Daripada lo kayak kita. Asal nggak golek balik modal becek tadi Iya, itu iya. hemat. Foto anu garek apa private-nya Insta story dong. Iya. Undang virtual foto virtual. virtual fotografi itu loh dulu. Ya kan ampun, virtual di foto jret metune ning laptop, oh melek ya. Nggak cocok karo kenyataannya. Kan Nah, ada itu di Photoshop. oh iya. Tapi saya skincare sih ya. Tapi nggak ngefek. Nanti katanya nanti glowing kok. 3 tahun, 3 tahun tapi katanya. Marketingnya sukses, orang dikasih 3 tahun aja masih gelem. Itu, nanti glowing, sabar. Loh kok nggak ada perkembangan, glowingnya di ujung katanya. Pas 3 tahun, tek, nah set, langsung gitu. Percaya aja dengan. Enggak. Nih, Pak Emil, Mbak Arumi paling manja kalau Kamu yang ditanya.
Nanya aku nanya dia. Aku tuh paling manja pas Oh, kapan? paling manja kalau Jemur. Jemurin dong. yang jelas paling galak kalau lapar. Wah, Ya, bahaya ya. Senggol bacok itu. Jadi kalau saya udah marah-marah, tanya dulu, sayang. Udah makan. Ini ada burger, nih ada ini maunya apa? Gitu dulu. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Oh, kalau lapar galak banget. Nah, dan manjanya kalau apa ya? Kalau udah kenyang ya. Bulan itu loh, Mas. Tiap bulan tuh kalau PMS tuh manja sekaligus galak. Galak sih, lebih galak. Kok Mas iyain aja. Maksudnya gini loh, itu kan periodik gitu. Kenapa nggak mengambil pengalaman masa lalu gitu? Harusnya aku yang PMS ini harus lebih bijak deh gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Merepotkan sekali. Jangan curcol. Nanti ada yang tersinggung. Harusnya lebih bijak gitu. Wah, kan kemarin udah gitu. Tapi nggak usah lah ya. Dia curcol. Ini nih. Mbak Rumi, Pak Emil paling suka dibeliin? Dibeliin lidah sapi, dibeliin makanan. Kalau Mas Emil tuh enak, bikin dia senang cuma dari makanan. Jadi masak lidah sapi, masak apalagi teri balado. Wis seneng ya? Wis seneng. Set mangan joget. Nggak gitu, Mas. Oh, nggak susah bahagia itu enggak ya? Yes. Muntah dong habis makan langsung joget. Nih, Pak Emil, pilih beliin Mbak Arumi tas atau beliin anak mainan? Kok mata lang? Hah? Ada ibu yang bahagia, anak bahagia. Oh iya. Ya ampun, gitu ya sabotasenya ya. Jadi ibu bahagia, anak mainan daun aja bahagia. Ini mainan tradisional. Ya, beliin ibunya tas, nanti tugas nenangin anaknya tugas ibunya. Ya gitu. Disuruh mainan pedang-pedangan dari pelepah pisang, ya kan? Zaman kita. Oh, ini tradisional. Cuma ini nggak hobi tas ini. Nggak pernah beli tas dia. Kalau misalnya tas, nggak peduli tasnya apa, tapi isinya yang penting. Lebih berat ya tanggung jawabnya. Jadi pasti prioritas mungkin ya ATM prioritas terus tas kresek mungkin ya. Karena nggak peduli toh. Jadi kok nyangking gorengan. Tapi kan ini kan ketua Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional. Jadi banyak tas-tas bagus buatan lokal sebenarnya di Jawa Timur gitu. Makanya nggak peduli sama tas-tas yang katanya bagus itu, soalnya aku udah punya banyak. Banyak. Beneran Dan bagus. produk masyarakat ya. Tapi beneran high class kok. Artinya beneran mereka bahkan dipercaya sama brand-brand dari luar sebenarnya. Diekspor juga. Oh, berarti dan itu kayak mutunya juga bagus ya. Bagus. Sampai kalau misalkan nggak jadi. Mungkin bisa ngeliat lah nanti aku. Mau dibawain ke sini, Ta? Enggak. Boleh kalau. Nanti biar ini dari daerah ini, guys, gitu. Udah, itu sih sekedar informasi sih. Kayak ada misi tersembunyi tapi nggak keluar. Nggak keluar. Sini sering begitu ya? Sering mau ngomong nggak jadi sering. Kayak takut salah. Iya, hati-hati ada undang-undang ITE soalnya. Iya. Mbak Arumi, momen menegangkan pada saat Pak Emil? Kampanye? Wow. Iyalah, kalau Emang ada ancaman gitu? bukan, maksudnya kan kalau kampanye kan itu mempertaruhkan pilihan hidup kan. Soalnya kalau untuk yang menjalani kayak Mas Emil dan keluarganya ini kan itu mempertaruhkan karir kan. Jadi setiap kampanye sebetulnya bukan masalah menang atau enggaknya, tapi proses itunya sendiri aja kan udah penuh dengan ketegangan gitu, karena selalu banyak cerita di balik layar itu yang kayak kan kita selalu kalau kampanye kan selalu punya lawan kan gitu, mungkin bukan secara personalnya tapi mungkin dari timnya, mungkin dari itu, dan secara overall ya suasananya itu sangat menegangkan. Oh, iya. Pak Emil stres kalau Nanyanya ke siapa? Pak Emil. Mas Emil stres Kalau apa ya, banyak lah stres. Oh iya banyak ya, banyak yang dipikirkan hampir ya. tiap hari. Oh ya sekarang ini Lah kayak ya? kemarin. Dia stres kalau
ada bencana, stres Iya. kalau ada ini gitu. Jadi kalau Bencana des langsung. Mas makan. Iya, betulnya benar. Gitu ya? Benar. Bener. Hilang selera makan udah. Us. Keren. Berat kan? Ya, berat. Pertanyaannya begitu sih. Iya. Jadi kapan mau ke politik? Enggak. Oh, Saya iya. mendedikasikan diri saya untuk menjadi aktor komedi dan menghibur. Menghibur. Ya. Nah, ini terakhir kir yang paling spesial. Mbak Arumi, milih istri apa anak? Suami apa anak? Milih. Masih jelas ini. Milih anak dulu baru suami. Oh. Enggak beda kalau misal karena kan anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Kalau anak aku mungkin udah SMA, mungkin aku pilih suami dulu baru anak. Soalnya kalau sekarang masih SD, masih 7 tahun, masih 6 tahun, anak-anak masih butuh kehadiran orang tuanya dulu. Tapi kalau anak udah SMA, kita juga sudah nggak mau ditemen-temenin gitu. Aku mendingan pilih suami karena suatu saat mereka juga ninggalin kita dengan suami atau istrinya. Weh, so sweet guys. Kamsahamnida Pak Emil dan Mbak Arumi sudah datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Guys, siapa yang harus aku undang berikutnya? Tolong tulis di kolom komentar Mbak Arumi dan Pak Emil. Biar mereka terganggu.